Kenal Kak Dwi, biasanya dipanggil Kak Dwi ya Pak? Ya, Kak Dwi aja. Oke. Oh ya Kak Dwi, kira-kira apa ya yang membuat kakak tertarik masuk ke bidang pekerjaan ini? Dan juga apakah ada nilai atau prinsip pribadi yang ikut mempengaruhi pilihan ini? Gitu. Ya, pastinya latar belakang saya seorang guru sebelumnya. Sampai hari ini saya bilang saya masih menjadi seorang pendidik karena seorang guru nggak harus di sekolah formal, dan alhamdulillah ada kesempatan posisi saat itu untuk mengisi di bagian edukasi, dan saya mencobanya. Sejauh ini masih sesuai dan memang sejalan ya. Hanya saja mungkin membedakan memang kalau dengan menjadi guru biasa pastinya kan menyiapkan materi pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini masih sesuai gitu ya. Oke, Kak Dwi, jadi memang punya minat besar ya di bidang ini gitu, dan juga ternyata salah satu minatnya ini bisa dikembangin juga di pekerjaan ya. Ya Kak Dwi, terima kasih atas kesempatan yang udah kakak berikan di sini. Tadi kan kakak sudah bilang bahwa kakak udah cukup lama untuk menekuni di bidang ini. Nah, jadi selama hal tersebut, bagaimana sih perkembangan atau perubahan yang kakak rasakan dalam diri kakak, baik dalam secara keterampilan maupun dalam secara pola pikir? Terima kasih. Perubahannya kita kalau yang saya rasakan justru bagaimana peran pendidikan itu bisa masuk ke dunia NGO begitu ya, tetapi dengan cara yang bagaimana kesannya tuh biar tidak terlalu formal sekali, tapi juga berkesan, dan makanya kita sebut, kalau saya bilang ini edutainment, jadi edukasi dan entertainment. Maksudnya makanya di unit saya ada namanya Panda Mobile, ada namanya Learning Center dan lain sebagainya. Itu adalah juga bentuk bagaimana kita mencoba untuk merancang bagaimana pendidikan ini bisa sejalan dengan nilai-nilai yang ada di WWF ya, yang pasti tentang konservasi, dan bagaimana kita menurunkan program-program ini bisa menjadi program yang sederhana yang bisa anak-anak juga tahu gitu ya, tentang bagaimana menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Walaupun pasti secara sederhana kita tahu bagaimana caranya, tetapi mungkin nilai-nilai yang ada di WWF itu yang perlu kita turuni lagi menjadi sederhana, menjadi bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum dan juga anak-anak. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Kak Dwi. Ya mungkin lebih ke cara mindset kita ya, dan bagaimana kita menurunkan program-program dan bisa menjadi lebih sederhana, dan bisa juga untuk anak-anak bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya penasaran nih Kak, apakah ada kompetensi khusus yang benar-benar harus dimiliki untuk bisa bertahan dan berkembang di bidang tersebut? Nah, kalau ada, menurut kakak, cara terbaik untuk kami mahasiswa mulai melatih kompetensi itu sejak sekarang itu bagaimana ya, Kak? Pastinya kalau di dunia bekerja kan ada penyesuaian apa dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tempat kerja kita gitu ya. Dan sepertinya sih kalau di WWF juga masih berlaku ya. Hanya saja mungkin kalau ada yang lintas ilmu ataupun lintas apa, mungkin lebih ke tetap ke pengalaman sih ya. Karena seperti saya masuk di WWF itu salah satunya memang ada kesempatan karena saya sebelumnya menjadi volunteer ya, volunteer Earth Hour, banyak membantu terkait salah satu program yang berkaitan dengan isu energi gitu ya. Dari situ ketertarikan, lalu ada kesempatan, dan ya kita mencoba pastinya tetap melalui proses seleksi, proses apply gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang masih harus sesuai sih
gitu ya. Tapi yang penting bukan hanya sekedar ilmunya saja, tetapi bagaimana seseorang ini bisa mampu dan memang punya banyak pengalaman di bidangnya. Karena apalagi kami di NGO ya bicaranya kan memang harus pengalaman ya. Jadi sudah berapa lama jamnya gitu ya. Walaupun misalkan kita hanya seorang ranger, tapi kan dia yang orang berpengalaman di situ. Dia yang akan lebih tahu eh, lingkungan dan juga karakter entah itu masyarakat, entah itu keadaan alam dan lain sebagainya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kak Dwi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Ya, halo Kak. Sebelumnya aku mau Ya, nanya, dari bidang Kakak sendiri, tantangan terbesar apa yang pernah Kakak alamin dan apakah ada etika atau dilema antara kepentingan dari profesi yang Kakak alamin saat ini? ya pasti ada gitu ya, tapi mungkin tidak terlalu menjadi beban yang besar karena kalau di saya sendiri di edukasi kan sebenarnya eh, support ya, tim support dari program. Jadi sebenarnya bagaimana juga yang mungkin biasanya misalkan kami punya kegiatan di salah satu site gitu ya, misalkan di Jambi, di Papua, di Kalimantan. Nah, bagaimana kita mencoba untuk menyelaraskan program-program itu dan memasukkannya ke dalam bagian edukasi. Lalu bagaimana kita mencoba untuk memperluas lagi dampak program kita secara nasional. Nah, jadi Baik. bagaimana kita harus lebih banyak berkolaborasi dengan pemerintahan secara pusat begitu ya, dan juga tetap kita berkoordinasi di lokasi kegiatan kita atau lokasi kerja kita. Tadi Kakak sempat ngomong berkolaborasi nih Kak. Kira-kira menurut Kakak sendiri, keterampilan apa yang wajib dimiliki oleh seseorang di bidang ini? Dari Kakak sendiri bagaimana? Harus punya ya pede dan harus berani untuk membuka pintu. Artinya nggak mungkin kita ya alhamdulillah kalau misalkan banyak peluang untuk kita banyak berjejaring ya dengan komunitas, dengan pemerintahan dan segala macamnya. Tapi paling tidak kita tahu target kita, sasaran kita siapa, lalu kita harus petakan mana yang menjadi poin penting untuk kita bisa melakukan dan mencapai target kerjaan kita, sehingga itu juga memudahkan karena kolaborasi ini menjadi penting sih, apalagi kalau di NGO karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Baik Kak, makasih. Bisa dilanjut sama teman saya. Oke. Aku mau nanya, dari Kak Dwi sendiri, pernah ada pengalaman yang menguji integritas kakak dalam bekerja gak? Kayak, terus bagaimana cara menghadapinya? Oh ya, cara menghadapinya ya harus dengan tetap tenang dan juga pastinya karena kami tim, jadi harus secara musyawarah mencoba untuk mencari solusi bersama. Apalagi kalau misalkan kita bekerja sama dengan pihak eksternal, jadi nggak bisa kita ngambil keputusan langsung saat itu. Paling tidak kita mendiskusikan. Kalau saya kan juga punya supervisor ataupun juga punya pimpinan gitu ya. Apalagi kalau kita membawa nama lembaga, baiknya sih kita perlu komunikasikan dan putuskan. Baik Mbak, berarti Gitu? harus dikomunikasi dulu lalu Ya, dimusyawarahkan. betul. Selanjutnya, pesan Mbak nih atau nasihat yang mau disampaikan kepada kami seorang mahasiswa yang pengen berkarir selanjutnya di bidang lingkungan Mbak. Pastinya menjalani karena kesukaan, tidak paksaan. Apalagi kalau di bidang lingkungan itu banyak up and down dan nggak selamanya juga seperti di perusahaan. Jadi ya harus mengenal juga susah-susahnya dulu, senang itu adalah bonus. Jadi memang harus kuat mental dan juga ya berani mencoba. Dan ya selain itu juga harus konsisten dan komitmen sih, walaupun kita ingin
banyak juga, tapi kalau bisa konsisten. Itu sih mungkin. Oke, baik Mbak. Mungkin dari aku dan teman-teman juga sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ya, dari aku sendiri juga sudah cukup, dan juga senang banget sama Dwi juga, dimana punya nilai semangat juga, ternyata minatnya besar banget di bidang lingkungan serta mengedukasi, dan ternyata kedua nilai ini menjadi penyemangat kakak dalam menjalankan pekerjaan ini ya, walaupun suka tadi kayak walaupun bepergian jauh ke kemana tadi, ke Papua, ke Kalimantan dan sebagainya itu, tapi tetap menjadi semangat Kak Dwi juga, karena melihat lingkungan ini juga penting, dan edukasi ini dijalankan juga supaya masyarakat Indonesia untuk bisa lebih peduli lagi juga kepada lingkungan, dan juga jadi penyemangat sama aku juga Kak. Ternyata aku juga punya nilai semangat besar juga di bidang lingkungan sama edukasi Kak, karena melihat kalau Indonesia sekarang tuh ternyata masyarakatnya kayak kurang peduli juga sama lingkungan. Jadi mungkin semoga nanti kita semua juga bisa uh, jadi orang hebat juga seperti Kak Dwi saat ini gitu. Amin, Terima amin, kasih. insya Allah. Oh ya Kak, sebelumnya aku mau tanya sih, mungkin buat menjadi bekal ilmu juga. eh Kalau Ya, di pekerjaan kakak dalam mengedukasi dan sebagainya itu, di lingkup pekerjaan itu lebih banyak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya kak? Karena kalau kita lihat nama perusahaan itu kan kayak perusahaan internasional gitu ya. ya, ya, ya. Orang banyak mengiranya ya memang kita lembaga internasional, tapi Ya, karena ya. kita bekerja dan juga di Indonesia kita sudah yayasan, jadi menyesuaikan dengan aturan yang ada di Indonesia. Jadi baiknya sih kita menyesuaikan karena kita juga bekerja untuk alam Indonesia dan untuk orang-orang Indonesia. Walaupun tapi pasti ada juga beberapa sekolah yang memang internasional gitu ya. Tapi selama mereka masih menggunakan bilingual, kita mencoba untuk biar mereka mengerti dan memahami lebih dalam bahwa alam Indonesia perlu dijaga oleh mereka-mereka juga, karena mereka kan orang Indonesia. Gitu ya. Ya, Walaupun kita memang lembaga internasional, baiknya ya membumi lah, gitu ya. Karena ini punya kita, alam-alam kita, kita yang mungkin saat ini merusak atau ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. benar. Nggak ada waktu terlambat untuk memperbaikinya selagi kita punya semangat yang tinggi untuk Ya, betul. memperjuangkannya. Asik. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tambahan gitu buat kenal lebih dekat, apalagi pekerjaan kakak ini juga salah satu pekerjaan yang luar biasa juga, yang nggak semua orang mungkin tahu ternyata, oh ada pekerjaan kayak gini ya. Ya, ya, betul. Kalau saya pribadi merasa banyak belajar hari ini, terutama tentang perjalanan kakak dan kompetensi yang harus kami siapkan sejak mahasiswa. Kami sangat menghargai waktu yang kakak luangkan di tengah kesibukan kakak ya. Semoga apa yang kakak bagikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri. Doa kami, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan, dan terus menjadi berkat di tempat kakak untuk berkarya. Terima kasih ya kak. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Dwi. Uh, Ya, sama-sama. Kami izin buat dokumentasi. Boleh ya Kak? Oke. 1, 2, 3. Lagi nggak guys? L. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Dwi. Maaf mengganggu waktunya. Makasih juga udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Terima Sangat kasih. makasih banyak ya Mbak. Terima kasih Kak Dwi. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih Kak. Selamat Terima kasih kak malam. Dwi. Selamat malam. Ya.